Shalom jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kembali dalam ibadah online GBI Outbox CK4. Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jangan hanya menonton, tapi mari kita ikut memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Minggu depan ibadah kita tetap diadakan secara online, yang akan dilayani oleh Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita mengajak seluruh keluarga dan teman kita untuk diberkati melalui ibadah minggu depan. Jemaat kami himbau untuk bergabung dengan KUL dan mengikuti pertemuan-pertemuan secara online menurut cabang-cabang gereja di mana saudara terlibat, agar dapat digembalakan dengan baik selama masa pandemi ini. Jangan lupa untuk menabur persembahan kita di hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini. Saudara dapat menabur di nomor-nomor akun gereja sesuai cabang gereja di mana saudara digembalakan. Atau saudara dapat mencatatnya dari deskripsi di YouTube channel ini. Kami mengingatkan untuk kita mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Selalu mengenakan masker jika keluar rumah, jaga jarak dan hindari kerumunan, dan seringlah mencuci tangan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga sesuai dengan visi Tuhan bagi gereja kita. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun jemaat berada, kita rasakan kebaikan Tuhan. Biar pada hari ini kita mau puji Dia, sebab Dia Allah yang ajaib, Dia Tuhan yang ajaib, haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya.
kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan one more time say, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya yang memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, dahsyat Kau Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada.
Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu.
itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidup. Kami kejar Engkau Tuhan, pribadi-Mu Tuhan. Oh, ya ralaba syade, ralaba ralaba ya ralaba, ya ralaba ya ralabo. Ya ralaba syake ralaba ya ralaba ya ralaba sya ralaba ya ralaba 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 ralaba. Oh, ya ralaba ya ralaba ya ralaba syake ya ralaba ya ralaba 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 ralaba. Oh, ya ralaba sya ralaba 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 ralaba. Ya ralaba syade Oh, kami bersyukur Tuhan, biar hadirat-Mu terus ada di bangsa kami Tuhan. Biar sinar kemuliaan-Mu Tuhan terus menyinari bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada bangsa kami Tuhan. Tuhan memberikan cara-cara yang baru untuk Indonesia Tuhan. Memenangkan Tuhan, melawan COVID-19. Untuk Indonesia Tuhan menang Tuhan dari resesi ekonomi yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan menjadi pemenang Tuhan. Bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Kau berkati Tuhan Pak Presiden kami Pak Jokowi, wakilnya Tuhan, dari yang paling tinggi sampai yang paling sederhana. Kami percaya Tuhan, hikmat Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kepala Sidang kami,
Paniko, Ibu Hermin dan wakilnya. Kami juga bawa Tuhan untuk Peso Welier dan Ibu Maulin. Kami juga berdoa untuk gembala-gembala cabang yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang Kau kasihi. Kami juga berdoa untuk para pengerja-pengerja Tuhan yang setia. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau lawat mereka semua. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka ya Tuhan dalam proses apapun Tuhan bangkitkan iman mereka Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu Tuhan, berkati. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya di rumah-rumah setiap kita diberkati. Asal saudara tidak hanya menonton, ikut memuji menyembah. Setiap kali walaupun online, saya percaya hadirat Tuhan yang sama yang kami alami di tempat ini, saudara bisa alami di rumah-rumah. Dan hadirat Tuhan itu yang kita perlukan lebih dari apapun. Mungkin kita punya permohonan, mungkin ada pokok-pokok doa yang detail yang saudara miliki, yang saudara harapkan hari ini ditolong Tuhan. Percaya, doa penyembahan kita mengawali segala pemulihan dalam hidup saudara. Karena itu saudara, sekalipun ibadah kita online, imani, mujizat pasti terjadi dalam hadirat Tuhan di tempat saudara berada. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam doa pujian penyembahan hari ini, mari terus arahkan hati kita kepada Tuhan. Nanti firman Tuhan akan ditabur, dan saya percaya ditabur di tanah yang subur. Itu akan membuahkan berkat Tuhan atas hidupmu dan keluargamu. Sahabat saya, ya seorang yang dipakai Tuhan sudah lama, bahkan lebih dahulu dari saya. Ya beliau lebih senior. Hambanya Bapak Pendeta Jonathan Patiasina akan melayani kita firman Tuhan sebentar. Saudara dikasih Tuhan, dari Melbourne, ya pesan Tuhan akan sampai kepada kita semua. Pak Jo atau Bang Jo dan istrinya Ibu Ina, ya mereka selalu setiap tahun jadi berkat buat kita Jemaat Outbox. Karena itu saudara buka hatimu, siapkan hati saudara, pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
Salam sejahtera saudara-saudara, shalom. Apa kabar? Outbox Church, ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Saya sudah kangen juga ketemu dengan saudara. Sudah setahun kita nggak ketemu, dan berharap bahwa sekalipun perjumpaan cuma lewat online ini, kita dapat saling memberkati. Merupakan kehormatan yang besar bagi saya untuk bisa sharing dengan saudara tentunya. Kalau saudara senang dengan judul khotbah saya pada hari ini adalah ear to hear. So ears to hear, telinga yang mendengar. Itu yang akan merupakan judul khotbah saya. Nah, saya tidak mengerti bagaimana saudara melihat segala sesuatu yang sedang terjadi sekarang ini. Tapi menurut apa yang saya pahami, Tuhan ingin mengkomunikasikan sesuatu pada umatnya. Saya masih ingat kira-kira bulan Desember tahun kemarin, di akhir tahun, bahkan dari Natal sampai ke akhir tahun, saya juga heran, tema khotbah saya dari kitab Ibrani 12 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29 sampai 13 ayat 1 tentunya. Bukan ayat itu yang bakal kita baca, tapi begini, pada waktu itu saya mengkhotbahkannya dengan menekankan banyak pada goncangan-goncangan yang terjadi, itu ayat tahun lalu. Kemudian Januari outbreak mulai terjadi di Wuhan. Kemudian kita mengerti Februari orang udah mulai panik sana dan di sini. Maret ya saya masih ada di Makassar pada waktu itu. Saya harus kembali segera ke Melbourne, dan kemudian lockdown di Melbourne. Dan kemudian ada series lockdown di Melbourne sampai sekarang. By the way, sekarang sementara saya berbicara pada saudara ini, Melbourne sedang mengalami satu level lockdown yang namanya udah disastrous, ya. Jadi bukan cuma restriction 3 or 4, namanya sekarang sudah disastrous, di mana berlaku jam malam, orang cuma boleh keluar dari rumah, setiap satu rumah cuma satu orang, dan dibatasi, ada curfew, ya. Kemudian orang harus cuma bisa berjalan sejauh 5 km dari rumah mereka, dalam radius 5 km. Dan Tuhan tentu sedang berbicara banyak hal kepada kita. Jadi tanpa saya sadari, kemudian saya mengerti, saya coba reflect ulang, saya dengar ulang apa yang saya khotbahkan. Dan ternyata memang benar, bahwa Tuhan sedang menarik perhatian umatnya saat sekarang ini. Dia ingin menyampaikan firman-Nya kepada umatnya. Dan dia telah berbicara kepada umat ini. Dia sedang menarik perhatian kita. Akankah dia menemukan telinga yang mendengarkan apa yang dia sampaikan kepada kita? Nah, saya ingin kita membaca beberapa ayat Alkitab. Dan kemudian kita akan melihat apa kata Alkitab mengenai hal-hal ini. Saya mempercayai bahwa sekarang Tuhan sedang berbicara kepada kita. God is speaking. Are you listening? Apakah saudara punya telinga mendengarkan apa yang sedang Tuhan bicarakan kepada kita? Ataukah enggak? Kita enggak menangkapnya. Kita kemudian melewati semua yang sedang terjadi. Kita mulai membangun teori ini, teori itu. Kita mulai membangun pokok pikiran ini, pokok pikiran itu. Sehingga kita gagal untuk menangkap apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita. Karena saya mempercayai saudara-saudara bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca di kitab Ibrani, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, sampai ayatnya yang kedua saja kita akan baca. Demikianlah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, saya menyarankan kalau saudara adalah seorang pembelajar Alkitab, bacalah kitab Ibrani seluruh pasal ya. Ada 13 pasal yang temanya adalah isinya God is speaking. Are you listening? Tuhan sedang berbicara. Apakah kita mendengarkannya? Saya berharap khotbah yang saya beri judul Ears to Hear atau telinga yang mendengar ini akan kiranya memberikan pengertian kepada kita
untuk betul-betul dapat mendengar apa yang Tuhan katakan. Supaya kita kemudian dapat mendefinisikan ulang kehidupan kita, tujuan hidup kita. Ada banyak hal yang kita perlu definisikan ulang berdasarkan firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, mari kita akan lihat ayat-ayat tersebut. Di dalam ayat-ayat ini, Tuhan minta kepada kita. Ada 3 hal penting yang Tuhan minta kepada kita yang saya mau katakan kepada saudara. Yang pertama adalah attention. Dia minta kepada kita perhatian. Dia minta kepada kita satu perhatian yang khusus pada apa yang sedang dia katakan. Apa yang dia sedang katakan buat kita. Dan untuk pertama kali Tuhan menginginkan semua orang, baik secara komunal ataupun secara personal, orang-orang mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita sekarang ini tidak bisa lagi mengatakan ada alasan begini. Saya nggak bisa, saya sibuk. Saya sibuk kerja. Saudara kerja apa sekarang? Saudara sibuk apa sekarang? Ya, untuk pertama kali dalam sejarah manusia, untuk pertama kali dalam sejarah manusia yang saya tahu, tiba-tiba saja 230-an negara lockdown, tutup, merumahkan orang-orangnya. Warganya dirumahkan semuanya. Kita kemudian ada di rumah ya, untuk beberapa waktu yang lamanya. Beberapa orang sih boleh kemana-mana, tapi tetap rumah menjadi base kita lagi. Ya, orang kerja dari rumah, kantor diserang dengan wabah ini, kantor ini, instansi ini. Orang-orang mengalami kebingungan. Paling tidak ada 3 hal yang mereka alami. Mereka takut. Yang kedua, mereka lonely. Ya. Tapi yang ketiga adalah ada ketidakpastian, uncertainty. Untuk melihat masa depan. Beberapa orang kehilangan pekerjaan. Beberapa orang kehilangan banyak hal. Ada sebuah force major yang terjadi pada orang-orang saat ini. Berubah pekerjaan secara terpaksa. Tidak punya pekerjaan sama sekali. Harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Kita lihat dalam hitungan minggu kita bisa kehilangan 5-6 orang yang kita kenal dekat. Ada sesuatu yang menusuk hati kita. Ada sesuatu yang membuat kita takut. Ada sesuatu yang membuat kita lonely. Ada sesuatu yang membuat kita merasa tidak pasti. I bet beberapa orang mungkin saja mengalami apa yang disebut goncangan pada iman mereka. Beberapa orang tidak siap menghadapi hal ini. Sebab mereka ketakutan, mereka tercekik oleh kepanikan. Ya, sudah mengerti kata khawatir itu, worry itu bahasa aslinya dalam merimnau yang artinya adalah mencekik, decekik saudara. Saudara tidak bisa saudara tidak bisa bernafas, you're choked, saudara bisa mati karenanya. Makanya ada orang yang berkata bahwa lebih banyak orang yang mati ketakutan dan stres daripada karena virus itu sendiri atau karena corona itu sendiri. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik bahwa ayat-ayat ini beritahukan kepada kita begini. Tuhan berusaha menarik perhatian kita. Apa? Perhatian untuk apa? Nah, kita perlu mengerti prinsip ini. Kita harus tahu bahwa kegoncangan yang sedang dibawa oleh Tuhan ke seluruh dunia. Ya, terserah saudara mau berkata pandemi ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan, itu terserah saudara. Itu saudara putuskan. Kalau menurut saya Tuhan tidak merancangkan kejahatan kepada kita, tapi Tuhan bisa memakai apa saja yang terjadi pada pandemi ini untuk berbicara kepada kita. Kalau saudara baca di ayat yang pertama bahwa Tuhan berulang kali dan dalam berbagai cara dia bisa berbicara kepada umat. Dan saya kira Tuhan pakai cara ini untuk berbicara kepada kita. Kalau saudara baca di Ibrani pasalnya ke-12, ayat yang ke-25 kita berkata, satu kali lagi suaranya menggoncangkan. Jadi apa yang menggoncangkan? Suara Tuhan. Apa yang menggoncangkan? Firman Tuhan. Sedang menggoncangkan segala sesuatu. Dan tujuannya kalau Ibrani 12 jelas. Supaya yang tinggal berdiri itu adalah apa yang tidak tergoncangkan. Jadi saya mempercayai bahwa Tuhan sekarang sedang mengerjakan perkara-perkara ilahi dalam kita. Untuk membuat hanya yang kita miliki adalah perkara-perkara kekal. Pola pikir kekekalan. Pandangan mata kekekalan. Cara hidup kekekalan. Dia mulai taruh dalam kehidupan kita. Bukankah ini bukan sesuatu yang misteri buat kita? Seperti kita pengkhotbah pasalnya yang ketiga.
Tuhan bawa musim-musim perubahan dalam kehidupan kita. Supaya kita mengalami perubahan. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Dan dia menaruh kekekalan dalam hati mereka. He wants to put eternity in our hearts. Tuhan mau saudara punya kekekalan dalam hati kita. Apa yang tidak kekal sedang dia goncangkan. Karena semua tidak dapat bertahan lagi. Harta saudara, kebanggaan saudara secara lahiriah tidak dapat saudara pertahankan lagi. Semuanya collapse. Everything is on the floor now. Kita nggak bisa berharap apa-apa lagi. Kita sekarang harus mendengarkan apa yang dia sampaikan buat kita. Jadi yang pertama yang Tuhan katakan bagi kita, yuk dengarkan suaraku. Pay attention. Pay attention. Kita perlu pay attention. Mengapa kita perlu pay attention? Coba kita lihat apa yang dikatakan di Alkitab. Kata pay attention ini sangat penting buat kita. Coba kita lihat dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasalnya yang keempat ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23. Orang cuma suka ambil ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tapi hati seperti apa yang perlu dijaga? Saya jelaskan kepada saudara. Coba lihat Amsal pasal 4. Ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Alkitab berkata begini. Hai anakku, perhatikanlah. My sons, my child, my children. Pay attention to what I'm going to say to you. Dia begini, hai anak-anakku, dengar, perhatikanlah perkataanku. Tuhan minta attention. Kadang-kala atensi kita searahkan kepada apa yang jadi prioritas kita, bukan? Kita arahkan kepada pekerjaan kita arahkan kepada yang lain. Tapi bagi Tuhan sebenarnya yang paling penting adalah your attentive ears. Saudara punya telinga yang memperhatikan apa yang Tuhan sedang katakan. Dia berkata begini, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Itu berarti, kalau saudara pay attention, konsentrasi mendengarkannya. Beri waktu, beri kualitas waktu untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Sekarang orang tidak punya itu lagi. Semua serba cepat. Semua serba sambil lalu. Bahkan firman Tuhan pun hanyalah sambil lalu. Ya, bahkan saya pernah mendengar seorang yang berkata bahwa oh ya, Tuhan sudah mau dari dulu bahwa Tuhan bilang tuliskanlah Habakuk pasal yang kedua. Tuliskanlah penglihatan supaya orang bisa sambil lalu bisa membacanya dan melihat orang sekarang sambil lalu. Kecepatan sekarang telah semuanya menjadi sambil lalu. Udah nggak ada lagi orang yang berhenti melihat ke atas. Mungkin menutup matanya sebentar untuk berkata, Lord, what are you trying to say to me? Apa yang kau sedang katakan kepadaku? Apa yang kau sedang sampaikan kepadaku? We miss out a lot. Karena kita tidak mengambil waktu untuk memberi perhatian. Saya suka bahasa Inggrisnya. Pay attention. You need to pay something. Saudara harus bayar untuk mendapatkan hal tersebut. Bayar perhatianmu. Dia mau supaya kita mendengar ucapannya. Kemudian dia berkata begini. Arahkanlah telinga pada ucapanku. Kemudian dia berkata ini. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Itu. Saudara kemudian punya attention. Bukan cuma sekedar. Ini dia ini. Mendengarkan tapi melihat dengan mata saudara. Inilah yang oleh firman Tuhan. Kalau kita bilang kita memberi perhatian. Perkataan firman itu kita renungkan. Apa artinya perenungan sebenarnya? Saudara melihat di mata saudara. You perceive with your eyes that you will do the word of God. Saudara melihat di mata bahwa engkau akan melakukan firman Allah yang kau dengar. Kau bukan cuma mendengar biasa. Saudara juga menggunakan mata saudara untuk melihat. Saudara menggunakan imajinasi saudara untuk melihat saudara melakukan firman Allah. Itulah perenungan. Setelah itu yang disebut dengan attention adalah dia bilang ini, simpanlah itu di lubuk hatimu. Kita simpan di lubuk hati kita. Dia menjadi sesuatu yang berharga. Kata simpan tuh menggunakan kata itu treasure. Ya, treasure. Treasure itu kan seharusnya harta karun. Simpan sebagai hal yang berharga di lubuk hatimu. Saudara, kalau saudara simpan sesuatu yang berharga, saudara tahu tempatnya kan. Saudara gak main lempar sembarangan kan. Saudara menaruh di tempat yang berharga. Supaya kau dapat balik untuk menemukannya kembali. Benar gak?
Kita kemudian menaruh di tempat yang berharga. Tapi kemudian kita berkata begini, ada sesuatu yang terjadi kalau kita buat kayak begitu. Firman Tuhan yang kita sudah bayar perhatian itu bekerja di dalam kita. Kita bilang itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka di dalam hati mereka. Itulah yang memberikan kepada mereka kehidupan, active life dalam kehidupan. Saudara, saya semakin aktif ini, saya semakin bersemangat, saya semakin ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan apa yang saya terima dari Tuhan. There's an active life in me. Karena firman Tuhan bekerja di dalam kita. Firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Ada active life. Itu dibilang begitu. Menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Tapi yang luar biasa, dia juga menjadi kesembuhan di dalam mereka. Saya mempercayai ada kekuatan kesembuhan di dalam saudara. Orang sedang takut, orang sedang cari vaksin. Vaksin kan kekuatan kesembuhan dari dalam. Tapi tahukah saudara, firman Tuhan adalah vaksin saudara. Dia memberikan kesembuhan dari dalam. Dia memberikan kesembuhan dari dalam. Dia bilang begini, itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kalau kita memberi perhatian pada firman Tuhan, saudara-saudara, ada hal yang dahsyat terjadi. Hal yang dahsyat itu adalah firman Tuhan itu bekerja di dalam kita. I like it. Apakah firman Tuhan bekerja di dalam saudara? Dengarkan ini baik. Itu tergantung cara saudara mendengarkannya. Itu tergantung pada bagaimana engkau mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Coba kita baca ayat ini. So, kalau saudara baca di ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Maksudnya apa itu, kenapa? Jagalah hati yang di dalamnya ada firman Allah. Dari itulah keluar kehidupan. Itu kan memancar kehidupan yang kita dapat. Karena dia memberikan active life dalam kita. Itu yang terpancar keluar. Kalau hatimu kosong mau jaga apa? Apa yang kita mau jaga di dalamnya? So kalau kita jaga hati kita. Alkitab bilang ayatnya yang ke-24 itu akan mempengaruhi perkataanmu. Haleluya. Kalau mau lihat orang berubah, lihat perkataannya. Perkataan yang tidak menjatuhkan, mulai membangun. Perkataan yang tidak melukai tapi menyembuhkan. Perkataan yang menguatkan. Kalau mau lihat orang, lihat perkataannya dengan mudah. Seperti Tuhan dengan firman-Nya, demikian juga manusia dengan perkataannya. Dia bilang begini, ayat 34, buanglah mulut serong padamu dan juga bibir yang dolak-dalik. Mulut kita diubahkan kalau hati kita beres. Tapi yang kedua adalah mata kita tertuju ke depan. Dia tidak lagi peduli yang di belakang. Yang di belakang udah selesai. Kita sedang mengarahkan pandangan mata kita ke depan. Kita berlari ke depan. Iman, pengharapan, kasih selalu ke depan. Dia tidak mundur ke belakang. Kita tidak perlu lagi apa yang di belakang kita. Saya percaya pandemi ini mengajar saya sesuatu. Seperti kita di-reset. Kita di-reset pada hal yang baru. Yang Tuhan siapkan kita ke depan. Tapi bukan cuma mata saja. Tapi kemudian yang terjadi adalah langkah kita. Jalan-jalan kita mulai dijadikan baru oleh Tuhan. Kalau kita membayar perhatian kepada Tuhan, kepada perkataan Tuhan, hidup kita diubahkan. Dan diubahkannya adalah inside out. Bukan outside in, inside out. Karena firman Tuhan bekerja dari dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar dengan perhatian, attention. Coba kita baca ayatnya yang dari Injil Lukas pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi cara saudara mendengar. Tuhan suruh kita perhatikanlah cara kamu mendengar. Apakah engkau mendengarkannya dengan penuh perhatian? Atau kau mendengarkannya sebagai seorang yang sambil lalu?
Perhatikan cara mendengar. Apakah kau mendengarkannya dengan perhatian? Sebab kalau kita mendengarkannya dengan perhatian, Alkitab bilang ini, sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Mempunyai apa? Mempunyai kehidupan di dalam dirinya. Mempunyai kehidupan ilahi dalam dirinya. Akan attract perkara-perkara ilahi. Tuhan akan berikan dalam kehidupannya. Tapi kalau saudara tidak punya itu, saudara tidak punya benih itu dalam diri saudara, apa yang terjadi? Saudara, apa yang saudara punya akan diambil seluruhnya. Karena tidak ada. Saudara tidak bisa tarik apa-apa di dalamnya. Nah, saya mau saudara perhatikan, attention kita ini penting sekali. Apakah kita mendengarkan apa yang Tuhan sedang katakan kepada kita? Ini penting sekali. Itu. Jadi, ears to hear. Yang pertama adalah Tuhan mau kita mendengar dengan perhatian. Yang kedua, mendengar dengan respect. Kegoncangan ini. Kembali ke Ibrani 12, kalau saudara baca Ibrani 12 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Kegoncangan ini menggoncang kita. Supaya apa yang terjadi? Dia bilang begini, muncul sebuah respect baru dalam kita. Kita akan respect penyembahan kita. Kita akan respect ibadah kita. Makanya ayat 28 menuliskan kepada kita. Dan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu marilah kita mengucap syukur kepada Allah. Dan beribadah kepadanya. Dengan cara yang berkenan. You know, one thing that I believe happening around the world right now is this. God is purifying His church. God is refining His church. Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Secara khusus, Dia sedang memurnikan ibadah-ibadah kita. Ibadah-ibadah kita yang fokus pada manusia. Fokus pada performance. Fokus kepada hal-hal yang tidak jelas. Tapi tidak berfokus kepada Tuhan dan kehendaknya. Tuhan sedang hancurkan semuanya. Sebab apa yang harus tergoncangkan akan digoncangkan sampai habis. Supaya yang tinggal berdiri adalah apa yang tidak tergoncangkan. Bagaimana penyembahan saudara? Kita akan menyembah Dia, beribadah kepadanya dengan takut dan gentar. Itu respect sebenarnya yang dimaksud. Kita harus respect pada firman Tuhan. Respect pada apa perkataan Tuhan. Kita gak seperti orang mendengar firman Tuhan dan jatuh di jalan karena kita tidak peduli. Disambar oleh burung, kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Hidup kita dalam firman tidak kuat karena kita tidak respect pada firman Tuhan. Saya mau challenge saudara. Mari respect pada firman Tuhan. Bahkan waktu-waktu inilah waktu yang terbaik saudara mendengarkan suara Tuhan. Bahkan kalau perlu, setiap kita dapat berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Karena memang saatnya sekarang Tuhan berbicara kepada setiap orang. Bahkan saya berani berkata, ini sudah katakan berulang-ulang. Saya harap saudara tidak salah mengerti mendengarkan perkataan ini. Saya berkata begini, bahwa Tuhan seperti sedang obral firman-Nya. Tuhan berkata, come and listen to me. I'm talking to you, I'm speaking to you. Are you listening? Masalahnya sekarang, ada banyak orang tidak mendengarkan apa yang Tuhan sedang katakan. Dengarkan. Yang pertama dengarkan dengan perhatian. Yang kedua dengarkan dengan respect. Dengarkan dengan penghargaan yang tinggi. Firman Tuhan bukan sesuatu yang kamu permainkan. Firman Tuhan yang kekal. Segala sesuatu bakal lenyap. Yang bakal tinggal tetap adalah firman Tuhan. Hargai itu. Respect firman Tuhan itu. Tapi ears to hear. Atau telinga yang mendengar. Cara yang ketiga adalah kita komit untuk mengerti. Komit untuk mengerti. Komitmen untuk mengerti. Itu kan yang Yesus bilang. Bahwa orang yang punya tanah hati yang bagus adalah dia mendengarkan firman kerajaan itu dan mengerti. Mengertinya punya pengertian telah dipraktekkan dan dilatihan, diulang-ulang, dilatih, praktek, dilatih. Practice, do it again, ulang.
pengulangan sampai menjadi kebiasaan sampai menjadi budaya. Kemudian kita melakukannya karena sudah menjadi sesuatu yang terprogram dalam diri kita. Kita kemudian menjadi terbiasa melakukan firman Tuhan. Saudara, apa artinya budaya? Budaya adalah sesuatu yang sudah kerjakan tanpa pikir lagi. Saudara mengerjakan karena itu sudah menjadi darah daging saudara. Kalau orang tanya pada saya apa arti sebenarnya budaya firman Tuhan? Firman Tuhan menjelma menjadi darah daging saudara. You act upon it. You act out of it. Saudara mengerjakan keluar dari hal tersebut. Saya mempercayai kita perlu mengerti. Dan pengertian itu adalah dimulai dari hati yang terbuka pada Tuhan. Pengertian hati yang Tuhan cari. Bukan cuma sekedar pengertian pemikiran. Pemikiran akan mengalami perubahan terus menerus. Tapi pengertian dari dalam kita. Di mana kita mengizinkan roh berbicara kepada kita. Kita mengizinkan hati nurani kita mengajari kita. Kita mengizinkan perkara-perkara ilahi ini bicara dalam kehidupan kita. Saudara, apakah kita memiliki itu tuh telinga yang mendengarkan apa yang Tuhan sedang katakan kepada kita? Dengarkan dan lakukan. Tujuan dari kita mendengarkan firman Tuhan ini adalah supaya kita dapat menjadi pelaksana kehendak Allah untuk generasi ini. Kita akan berdiri untuk generasi ini. Kita menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Kita tidak punya pilihan yang lain. Kita adalah pelaksana kehendak Tuhan. Saudara, saya berharap bahwa situasi yang kita alami sekarang ini akan menjadi satu tempat di mana kita sadar bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Hal praktis. Apa yang Tuhan sedang katakan? Tuhan sedang berkata sekarang adalah kebangkitan keimamatan semua orang percaya. Semua saudara terlibat dalam pelayanan. Di seluruh dunia kebangkitan ini sedang melanda seluruh dunia. Di mana-mana sekarang. Nah, kita coba pergi ke gereja sekarang. Orang dikembalikan ke rumah. Di mana ritual-ritual penyembahan yang bisa terjadi di gereja sekarang tidak lagi. Semua terjadi di rumah. Orang secara simpel. Orang-orang biasa mulai memimpin keluarga mereka dalam penyembahan. Dalam ibadah-ibadah mereka. Keimamatan orang percaya terjadi di mana-mana. Tuhan sedang berbicara. Are you listening? Apakah engkau mendengarkannya? Tuhan sedang menyampaikan isi hatinya pada kita. Apakah kita mendengarkannya? Tuhan berbicara pada kita. Perhatikan bagaimana cara kita mendengar. Kita mendengarkan dengan perhatian, dengan attention. Yang kedua, kita mendengarkan dengan respect. Yang ketiga adalah kita mendengar dengan komitmen untuk mengerti. Dan pengertian datang dari firman Allah. Datang dari Roh Kudus. Datang dari orang-orang berhikmat yang Tuhan bawa di sekitar kita. Yang penting kita mau mendengarkannya. Dan menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati dengan firman Tuhan. Dan kami bersyukur, terima kasih untuk Bang Jo, ya, Bapak Pendeta Jonathan Patiasina yang sudah jadi berkat buat kita semua. Dan saya percaya kita menjadi umat Tuhan yang punya telinga untuk mendengar, yang selalu mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, sudah dikasih Tuhan, minggu depan jangan lupa tadi sudah disampaikan, kita akan dilayani oleh Gembala Sidang kita Pak Niko, disertai dengan perjamuan kudus. Jadi tolong siapkan untuk minggu depan, pasti kita diberkati dan dapat tuntunan dari Tuhan. Jangan lupa untuk menabur, ya, sesuai dengan nomor rekening daripada cabang gereja di mana saudara digembalakan. Orang yang menabur pasti akan menuai berlimpah-limpah. Mari siapkan hatimu memasuki minggu yang baru. Kita terus berjalan dalam pimpinan dari Tuhan. Semua pasti beroleh kemenangan. Katakan amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan
kasih karunia-Mu. Sama-sama dengan iman, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya, dari berkat Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus. Yang percaya bersama-sama katakan amin.